Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Irma Fitria. Saya merupakan salah satu dosen di Institut Teknologi Kalimantan. Video kali ini saya buat sebagai salah satu instrumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Nah, sebelum saya mulai, izinkan saya untuk sedikit bercerita tentang latar belakang pendidikan saya. Tahun 2010 saya menempuh pendidikan S1 di Departemen Matematika ITS, kemudian melanjutkan studi S2 pada tahun 2014 di tempat yang sama. Hingga 2016 saya lulus dan bekerja di ITK sebagai dosen. Pada saat itu saya ditempatkan di program studi matematika, sesuai dengan latar belakang pendidikan saya. Nah, pada tahun 2020 saya ditempatkan di program studi statistika karena prodi ini baru dibuka. Karena latar belakang saya adalah matematika, sesuai juga dengan bidang minat saya, yaitu ke arah pemodelan matematika dan kontrol optimal, jadi saya banyak mengampu beberapa mata kuliah yang bersinggungan langsung. Di antaranya adalah kalkulus 1 dan kalkulus 2, pemodelan matematika, matematika sistem, pengantar optimasi dinamis, metode numerik, persamaan diferensial numerik, teori peluang, statistika matematika, dan masih ada lagi yang berkaitan dengan matematika tentunya. Nah, adapun mata kuliah pokok yang saya ampu adalah pengantar optimasi dinamis, karena mata kuliah ini sejak awal saya masuk di ITK, saya sudah diamanahi untuk menjadi pengampu mata kuliah ini hingga saat ini. Jadi sudah beberapa periode dan angkatan mahasiswa yang saya ampu tentang mata kuliah pengantar optimasi dinamis ini. Oleh sebab itu, pada video kali ini saya akan memaparkan tentang mata kuliah pengantar optimasi dinamis. Dan saya mohon izin untuk men-share bahan tayang. Baik, sedikit bercerita tentang pengantar optimasi dinamis. Ini merupakan salah satu mata kuliah wajib di program studi matematika dengan bobot 4 SKS dan ditempatkan di semester 6. Jadi mata kuliah ini memang mata kuliah tingkat atas dan banyak sekali dijadikan sebagai referensi untuk tugas akhir mahasiswa. Apa saja yang dipelajari pada mata kuliah pengantar optimasi dinamis ini? Yang pertama adalah dasar-dasar dulu yang sangat penting untuk optimasi, yaitu kalkulus variasi. Kemudian mempelajari tentang kendali optimal, pemodelan matematika, dan pendekatan numerik. Karena pada konteks permasalahan kendali optimal ini, sebagian besar memerlukan pendekatan numerik untuk mendapatkan solusinya. Nah, terakhir nanti mahasiswa akan belajar tentang aplikasinya. Jadi mata kuliah ini dikemas dalam bentuk pemecahan studi kasus yang akan dilakukan oleh mahasiswa secara berkelompok melalui tugas besarnya. Mahasiswa akan dibekali dengan kemampuan-kemampuan mulai dari mengidentifikasi permasalahan optimasi dinamis, kemudian melakukan pemodelan matematika, dan menyelesaikan permasalahan tersebut melalui pendekatan kendali optimal. Nah, jadi mahasiswa sudah mulai belajar untuk menulis jurnal dan paper melalui mata kuliah ini. Adapun capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar dan lanjut dari teori yang berkaitan dengan permasalahan optimasi dinamis. Mulai dari permasalahan optimasi biasa, kemudian dilanjutkan dengan kalkulus variasi, kendali optimal, serta implementasinya nanti, yang mana kita harapkan mahasiswa dapat menjelaskannya secara baik dan kreatif, seperti itu. Berikut ini adalah peta kompetensi secara lebih detail juga terdapat di RPS. Mata kuliah ini prasyaratnya adalah pengantar optimasi. Pada pengantar optimasi ini masih belajar atau masih diperkenalkan tentang permasalahan optimasi yang statis. Nah, kemudian di mata kuliah ini sudah masuk ke permasalahan yang dinamis. Harapannya adalah melalui jalan kompetensi ini nanti goalnya mahasiswa dapat menerapkan beberapa konsep-konsep teori untuk menyelesaikan permasalahan optimasi dinamis.
Berikut ini adalah bahan kajiannya. Yang pertama adalah definisi dan pengantar tentang optimasi dinamis. Jadi mahasiswa dapat memahami perbedaan antara optimasi yang statis dan dinamis. Kemudian dasar-dasar kalkulus variasinya, pemodelan matematika, kendali optimal yang merupakan materi inti dari mata kuliah ini, kemudian pendekatan numerik sebagai salah satu alternatif penyelesaian, dan juga terakhir adalah implementasinya. Peta konsep dari bahan kajian mata kuliah ini, yang pertama adalah berbekal dari teori-teori di pengantar optimasi, kemudian mahasiswa mulai diperkenalkan tentang konsep-konsep dasar di optimasi dinamis, mulai dari kalkulus variasi sampai Euler-Lagrange, metode langsung dan tidak langsung, kemudian pendekatan kalkulus variasi, sampai mengidentifikasi tipe-tipe permasalahan, membentuk formula sistemnya, menentukan kondisi batasnya, dan juga menyelesaikan permasalahan tadi menggunakan metode Pontryagin Principle. Nah, ini merupakan bagian dari intinya nanti. Ada di sini. Nah, untuk menyelesaikannya, salah satu alternatif yang kita berikan menggunakan pendekatan numerik, karena pada kasusnya kita akan susah mendapatkan solusi analitik, sehingga juga diperkenalkan tentang pendekatan numeriknya. Kemudian mahasiswa akan diberikan untuk studi kasusnya agar bisa menerapkan semua konsep-konsep yang sudah dipelajari. Nah, di sini akan dijalankan setelah UTS, jadi mulai minggu ke-9 sampai minggu ke-15. Sedangkan di bagian sini akan diajarkan mulai minggu pertama sampai minggu ke-7. Minggu ke-8 UTS, minggu ke-16-nya UAS. Baik, nah ini adalah komposisi penilaiannya. Yang pertama adalah tugas biasa 10%, kuis atau poses 15%, tugas besar UTS dan UAS masing-masing 25%. Adapun metode pembelajarannya, ada ceramah dan diskusi sebagai pembekalan awal untuk konsep-konsep dasar, kemudian pemecahan studi kasus, yang mana nanti mahasiswa sudah mulai aktif mencari masalah sendiri, kemudian menyelesaikannya, dan aktif untuk berdiskusi dengan kelompoknya, dan konsultasi atau sharing dan memaparkan progresnya kepada dosen, seperti itu. Ini adalah buku referensi yang digunakan. Referensi pertama ini sebagai acuan pada kalkulus variasi, soal-soalnya sebagian besar diambil dari buku ini. Kemudian referensi kedua, bukunya Naidu, ini sebagian besar diacu untuk teori kontrol optimalnya. Kemudian buku Lenhardt ini sebagai referensi pada pendekatan numerik menggunakan metode Runge-Kutta forward-backward swap method. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang materi inti dari mata kuliah ini, yaitu salah satu metode yang sering digunakan sebagai penyelesaian permasalahan kendali optimal, yaitu metode Pontryagin Principle. Nah, pada beberapa literatur, metode ini juga disebut sebagai metode prinsip minimum Pontryagin. Karena secara umum memang permasalahan optimasi itu bertujuan untuk meminimumkan suatu fungsi tujuan. Namun juga ada yang menyebutnya Pontryagin Principle ini berdasarkan bukunya Naidu. Baik, capaian pembelajarannya adalah mahasiswa diharapkan mampu menerapkan metode ini, metode Pontryagin Principle, untuk menyelesaikan permasalahan kendali optimal. Nah, jadi di sini mahasiswa mengidentifikasi dulu permasalahan optimasi dinamisnya seperti apa, kemudian menerapkan kendali optimal tadi untuk mengoptimasi sesuatu. Nah, kenapa perlu adanya kendali? Karena dalam suatu sistem kadang-kadang yang sifatnya dinamis itu bisa saja berubah. Yang namanya dinamis kan berubah. Nah, perubahan itu bisa menyebabkan dampak positif ataupun dampak negatif terhadap sistem. Nah, tentunya kita berharap bahwa perubahan atau adanya dinamika dari suatu sistem tadi bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Untuk menjamin itu, kita perlu menginputkan sesuatu atau kita sebut sebagai controller atau pengendali di sini ya. Nah, dalam kendali ini tentunya kita tidak ingin kendalinya itu yang berlebihan. Nah, nanti jatuhnya mahal. Nah, kita berharap bahwa kendali yang kita masukkan ke dalam sistem itu adalah kendali yang memang sudah optimal.
Dari segi biaya nanti akan lebih murah seperti itu. Nah, salah satu metode yang diperkenalkan adalah metode Pontryagin Principle. Tujuannya nanti adalah untuk mendapatkan suatu kendali yang optimal agar mampu mencapai tujuan dalam hal meminimumkan atau memaksimumkan fungsi tujuan, seperti itu. Nah, dalam formulasi permasalahan kendali optimal ini terdapat 3 komponen penting. Yang pertama adalah kita harus mendefinisikan dulu model sistemnya seperti apa, kemudian fungsi tujuannya seperti apa, dan kondisi batasnya. Nah, model sistem ini biasanya dinyatakan ke dalam suatu persamaan matematis yang sifatnya dinamis seperti itu, atau biasanya diterapkan atau dinyatakan dalam bentuk turunan pertama. Kemudian fungsi tujuan ini yang ditentukan, apakah kita mau meminimumkan atau kita mau memaksimumkan sesuatu. Itu harus kita tentukan. Kalau kita mau meminimumkan atau memaksimumkan, dari kapan sampai kapan, atau di titik waktu mana yang mau kita optimasikan. Nah, itu juga harus kita definisikan, sehingga muncullah yang namanya fungsi tujuan. Pada beberapa literatur ada juga yang mengatakan objective function atau cost function. Nah, atau performance index. Nah, jadi beberapa literatur itu sama maksudnya adalah fungsi tujuan. Kemudian yang terakhir kondisi batas, ini juga harus kita definisikan. Berikut ini adalah statement matematisnya. Untuk model sistem umumnya dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Notasi tebal di sini menunjukkan dia bentuknya vektor. Dot di sini menunjukkan adanya perubahan atau turunan pertama. Nah, biasanya variabelnya ini lebih dari 1, sehingga bentuknya vektor seperti ini. X1 dot, X2 dot, sampai seterusnya sampai Xn dot. Seperti ini. Lebih dari 1 variabel. Nah, biasanya dinyatakan dalam suatu persamaan atau fungsi tertentu, disimbolkan dengan F. Kemudian, untuk fungsi tujuan, nah, secara umum, fungsi tujuan bentuknya seperti ini. Ada terdiri atas 2 komponen. Yang pertama ini disebut sebagai fungsi Mayer. Yang kedua disebut sebagai fungsi Lagrange. Apakah fungsi tujuan saklek bentuknya seperti ini? Tidak. Tergantung pada konteks permasalahannya. Tergantung pada apa yang mau kita capai. Nah, kalau fungsi tujuannya bentuknya lengkap seperti ini, maka namanya fungsi Bolza. Jadi sangat tergantung pada kasus yang mau kita capai. Kalau kita mau mencapai suatu tujuan hanya pada titik akhir saja. Misalkan dalam suatu produksi, kita mau memaksimumkan keuntungan di waktu akhir. Maka kalau kita hanya mengamati di waktu akhir, cukup kita menggunakan fungsi Mayer saja. Karena fungsi Mayer ini untuk waktu akhir. Nah, sedangkan kalau kita mau meminimumkan atau mau memaksimumkan, dalam hal ini kita istilahkan mengoptimasi suatu sistem dari awal sampai akhir. Nah, maka kita bisa gunakan fungsi Lagrange. Contoh, dalam penyebaran penyakit, kita ingin mengamati dan ingin meminimumkan penderita dari waktu awal sampai waktu akhir, maka kita bisa gunakan fungsi Lagrange dalam fungsi tujuannya. Tapi kalau kita punya target juga nih di akhir, misalkan mau meminimumkan jumlah penderita dari awal sampai akhir, tapi di waktu akhir kita punya target juga. Misalkan selisih antara nilai yang dihasilkan dengan targetan kita itu minimum gitu ya di waktu akhir. Nah, kita bisa menambahkan fungsi Mayer sehingga fungsi tujuannya menjadi lengkap yang namakan Bolza seperti itu. Nah, kemudian untuk kondisi batas ini ada 2, kondisi batas awal dan batas akhir. Initial condition atau kondisi awal disimbolkan dengan X0, ini biasanya sudah given, sudah diberikan. Sedangkan untuk kondisi state di waktu akhir atau kita simbolkan dengan XF, ini biasanya secara umum ditulis free, tapi pada prakteknya ada 2. Bisa fix, artinya sudah kita tetapkan seperti tadi. Misalkan di waktu akhir jumlah penderita itu 100 orang saja, misalkan seperti itu. Nah, itu artinya sudah fix. Tapi kalau kita bebaskan, berarti free. Kita tidak menentukan kondisi nilai akhirnya, berarti state di waktu akhirnya free. Nah, kondisi batas ini nanti akan berpengaruh terhadap formula dari kondisi
yang harus kita tentukan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Secara detail, metode Pontryagin Principle dijabarkan sebagai berikut. Terdapat 5 langkah. Langkah pertama adalah kita harus menentukan dulu fungsi Pontryagin-nya. Pada beberapa literatur ada yang menyebutkan sebagai fungsi Hamiltonian. Formulanya seperti ini. Kemudian step kedua adalah meminimkan fungsi tadi terhadap waktu, supaya kita bisa mendapatkan persamaan kontrolnya. Karena itu yang ingin kita cari. Kita ingin mendapatkan kontrolnya seperti itu. Pada step kedua. Nah, step ketiga kita substitusikan persamaan U tadi ke dalam H-nya sehingga diperoleh nilai atau persamaan H yang baru. Tapi untuk step ketiga ini boleh di-skip. Nah, boleh di-skip untuk menyederhanakan langkah-langkah tertentu karena bisa jadi U ini kondisinya terbatas, katakanlah dibatasi dari 0 sampai 1. Maka untuk lebih sederhana, biasanya step ketiga ini kita skip, jadi dari 2 bisa langsung ke 4. Yaitu menentukan persamaan diferensial untuk state dan costate. Ini namanya adalah costate, atau di sini lambda ini merupakan suatu pengali Lagrange multiplier-nya. Kita namakan costate seperti itu. Nah, di sini ada kondisi batas yang harus kita tentukan karena dalam menyelesaikan suatu PD tentunya memerlukan kondisi batas awal, batas akhir seperti itu. Batas awal umumnya sudah diberikan, batas akhir ini harus kita cari. Nah, di sini ada formulanya. Formula ini sangat bergantung pada tipe sistemnya. Sistemnya bertipe apa? Kita mengenal 5 macam sistem di sini. Ada 5. Yang paling sering digunakan adalah sistem yang ketiga, yaitu fixed final time dan free final state. Jadi waktu akhirnya ini sudah fix, sudah kita tentukan. Misalkan kita mau mengamati penyebaran penyakit dalam waktu 150 hari, misalkan seperti itu. Berarti waktu akhirnya sudah fix di hari ke 150. Sedangkan berapa jumlah penderitanya, berapa jumlah masyarakat yang sehatnya di waktu akhir ini tidak kita tentukan. Free saja, tergantung dari hasil perolehan optimalnya seperti apa. Nah, jadi ini yang biasanya sering digunakan pada beberapa penelitian seperti itu. Secara gambar yang nomor 3 ini. Jadi TF-nya ini sudah fix di sini. Sedangkan XF-nya ini masih free. Masih ada variasi. Istilahnya itu kita masih memiliki variasi. Variasi di waktu akhirnya. Variasi di state akhirnya. Seperti itu. Nah, maka kita harus menentukan kondisi batasnya seperti apa. Sini saya copy untuk kondisi batas. Atau final condition. Pada beberapa literatur ada yang menyebutkan sebagai kondisi transversalitas. Atau transversality condition. Nah, kita tahu bahwa tadi tipenya adalah TF-nya udah fix nih. Kalau sudah fix berarti kan tidak ada variasi. Variasi itu disimbolkan dengan delta ini. Nah, karena TF-nya ini sudah fix, maka variasi di waktu akhir ini sama dengan 0 karena udah fix, nggak punya variasi. Berarti yang ini sama dengan 0 sehingga bagian sini bernilai 0. Seperti itu. Ya. Selanjutnya, XF-nya atau state akhirnya ini free, berarti kalau free kan ada variasi di waktu akhirnya untuk state. Berarti variasi di state akhir ini tidak boleh 0 karena dia ada variasi, dimungkinkan ada variasi seperti itu. Sehingga suku bagian sini, variasi XF-nya ini tidak boleh 0. Nah, padahal kita harus memenuhi persamaan ini, harus sama dengan 0. Dengan demikian, apa yang harus 0? Bagian sini. Yang ini harus 0. Ini 0 sukunya, karena variasi TF-nya 0, di sini tidak boleh 0. Padahal jumlahan dari kedua suku ini harus 0, sehingga bagian sini del X dikurangi lambda ini di waktu akhir, ini harus bernilai 0. Dengan demikian kita memperoleh apa? Memperoleh persamaan lambda di waktu akhir sama dengan del S atau turunan fungsi Mayer terhadap state-nya di waktu akhir. Nah, S ini adalah fungsi Mayer-nya.
Seperti itu ya. Jadi dapatlah persamaan sebagian sini. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti bisa kita lebih detailkan. Oke, baik. Nah, ini adalah contoh kasus yang saya ambil dari salah satu penelitian saya tentang penerapan kendali optimal pada penyebaran penyakit DBD. Nah, tujuannya jelas di sini kita mau meminimumkan jumlah penderita. Dengan cara apa? Pemberian fogging dan vaksinasi. Karena ini merupakan salah satu input atau treatment yang kita masukkan ke sistem, maka fogging dan vaksinasi dijadikan sebagai variabel kontrol. Tentunya kita mau yang optimal, sehingga U1 dan U2 harus dicari berapa nilai optimalnya. Seperti itu. Nah, dalam penyelesaian ini kita perlu definisikan dulu model sistemnya. Ini kita bentuk melalui konsep pemodelan matematis, singkat cerita dapatlah model ini. Ini dijadikan sebagai variabel state-nya, x dot-nya. Nah, kemudian setelah menentukan model sistemnya, kita tentukan fungsi tujuannya. Fungsi tujuan tadi berdasarkan yang kita inginkan harus meminimumkan jumlah penderita. Gimana caranya? Berarti jumlah penderitanya diminimumkan, nyamuknya juga diminimumkan. Terus upaya kontrolnya juga harusnya bisa seminimal mungkin karena ini berkaitan dengan biaya gitu ya. Jadi kita nyatakan dalam matematis, suku bagian awal ini menunjukkan kita mau meminimumkan jumlah penderita. Bagian sini menyatakan kita akan meminimumkan SV. V ini indeks untuk vektor atau nyamuk. Jadi jumlah nyamuknya juga diminimumkan. Dan upaya pengendaliannya supaya murah harganya gitu ya. Jadi dengan upaya pengendalian yang murah tapi kita mampu mencapai tujuan yang kita harapkan seperti itu. Kemudian kondisi batasnya untuk X0 diberikan initial condition-nya, untuk XF-nya free dan TF-nya kita fixkan. Artinya ini termasuk tipe sistem yang fix, final time dan free final state. Jadi kondisi batas yang harus dipenuhi adalah ini tadi. Lambda TF sama dengan turunan S terhadap X. Karena di sini tidak mengandung fungsi Mayer, berarti nanti lambda TF-nya sama dengan 0 gitu ya. Oke, nah lanjut untuk menyelesaikannya setelah melalui beberapa step 1, 2, 3 tadi. Step keempat kan kita dapatkan PD costate, PD state, ini PD state, ini PD costate-nya dengan formula yang sudah ada. Sorry, ini ketinggalan minusnya ya, ini ada minusnya. Oke, nah setelah kita dapatkan ini, outputnya kan berupa PD nih. Nah, PD ini kan harus diselesaikan dengan memasukkan kondisi batas tadi. Karena susah diselesaikan secara analitik, maka kita perlu pendekatan numerik. Salah satunya adalah menggunakan metode Runge-Kutta forward-backward swap method. Seperti itu. Nah, step kelima nanti kalau sudah dapat penyelesaian X-nya udah selesai ya, kita berarti dapat kontrol optimalnya, dapat kondisi X atau state-nya optimalnya dari situ. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selanjutnya saya akan memberikan cuplikan tentang rekaman perkuliahan saya pada mata kuliah pengantar optimasi dinamis ini. Selamat menyaksikan, terima kasih banyak. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat ya. Nah, ini kita identifikasi sekarang. Ini sistemnya terdiri atas dua persamaan diferensial. Kemudian ini adalah fungsi tujuannya. Ini adalah kondisi batasnya. Kita sekarang akan mengidentifikasi permasalahannya. Mulai dari P0-nya sama dengan berapa? TF-nya sama dengan berapa? X1 di waktu T0 itu sama dengan berapa? X2 X2 di waktu T0 sama dengan berapa? Kemudian di waktu akhir berapa? X2 di waktu X. Nah, ayo kita lihat satu persatu.
Siapa yang mau jawab T0 sama dengan berapa? 0, Bu. 0. Siapa yang jawab nih? Rinda, Bu. Rinda. Lihat dari mana, Rinda? Dari tuh X0-nya. Ini ya. Ya. Oke, lihat dari sini. TF-nya sama dengan berapa? 2, Bu. 2. Lihat dari sini ya. Kemudian berarti X1 T0 sama dengan berapa? 1, Bu. Berarti ini X1 0 gini ya, sama dengan 1. 1. Lihatnya dari yang ini ya. Ya, Oke. Bu. Siapa ini yang jawab? Hatip, Bu. Aktif. Oke. Kemudian X2 T0. Berarti X2 di waktu 0 sama dengan berapa? 2, Bu. 2. Lihatnya yang ini gitu ya. Nah, berarti ini untuk X1, ini untuk X2. Oke. Sekarang yang XF berarti X1 berapa? 1, Bu. Sama dengan X1 di waktu TF, TF-nya 2. Berarti X1 di waktu 2 sama dengan 1, Bu. 1. Iya, oke. Ini suara siapa? Dengan cara yang sama, kita dapat X2 di waktu 2 sama dengan 0 ya. Ini. Oke. Oke. Nah, sekarang kita identifikasi fungsi tujuannya. Ini bentuknya apakah bentuk Mayer, bentuk Lagrange, atau bentuk Bolzan? Bentuk Fungsi Lagrange, tujuan. Bu. Betul ya. Jadi ini bentuknya adalah fungsi tujuan berbentuk Lagrange. Oh iya, ini ada U1, 2, 3-nya ada di mana nih kalau di model? Belum muncul. Model. Oh, kalau dari referensinya itu, Bu, kan dia semakin kecil nilai alfanya, maka semakin kecil laju perubahan produksi sumber energinya. Nah, dari referensi yang kami baca itu, dalam mengendalikan tingkat produksi sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan, alfa 1T dan alfa 2T-nya ini diasumsikan sebagai variabel pengendali. Jadi, alfanya itu sama dengan U-nya, Bu. Oke, berarti nanti di model itu perlu dijelaskan. Jadi dalam tadi yang seperti dijelaskan ya, diasumsikan bla 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 sehingga yang dijadikan variabel kontrol adalah alfa 1 dan alfa 2 serta alfa 3.